kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu satu persatu. Materi kita hari ini yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Dan perkembangbiakan secara generatif ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu perkembangbiakan ovipar atau secara bertelur, vivipar atau beranak, ovovivipar, atau perkembangbiakan secara bertelur dan juga beranak. Perkembangbiakan secara vivipar atau beranak adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan dan beranak. Pada umumnya perkembangbiakan jenis ini banyak terjadi pada hewan jenis mamalia. Ciri-cirinya yaitu yang pertama menyusui anaknya, yang kedua termasuk dalam hewan mamalia, yang ketiga mempunyai daun telinga, yang keempat tubuhnya dilindungi oleh bulu ataupun rambut, yang kelima induknya mengandung keturunannya selama beberapa waktu, dan yang keenam mempunyai kelenjar susu. Tambahannya manusia juga termasuk ke dalam hewan yang beranak atau vivipar, namun proses dalam kandungannya itu berbeda. Nah, dapat kita lihat seperti di slide contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau beranak, yaitu yang pertama itu adalah sapi. Contoh kedua itu kuda. Yang ketiga yaitu kucing. Dan yang terakhir yaitu harimau. Nah, yang kedua yaitu perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Ovipar atau bertelur adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Ovipar sendiri berasal dari kata ovum, yaitu telur. Setelah bertelur, induk akan mengerami telurnya dalam beberapa waktu agar bisa menjadi spesies atau individu baru yang sejenis. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar yaitu yang pertama tidak mempunyai daun telinga, yang kedua tidak menyusui anaknya, yang ketiga biasanya bukan golongan mamalia, yang keempat tidak mempunyai kelenjar susu, yang kelima biasanya hewan unggas, dan yang keenam itu induknya mengerami telur. Nah, berikut contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur, yaitu ayam. Yang kedua burung. Kemudian bebek. Contoh selanjutnya yaitu ikan. Jenis perkembangbiakan yang berikutnya yaitu ovovivipar. Ovovivipar ini adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara ovipar dengan vivipar. Embrionya berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induknya akan melahirkan spesies baru yang sejenis dengannya. Adapun ciri-ciri dari ovovivipar ini yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus ataupun yang mencolok. Akan tetapi perbedaan hewan ovovivipar dengan hewan lainnya adalah dari proses pembuahan hingga melahirkan. Tetapi secara fisik hewan ovovivipar memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Nah, contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovovivipar ini yaitu buaya. Contoh berikutnya yaitu kita dapat melihat ada ikan pari. Di sini ada ikan hiu.
Baru ada kadal, ini adalah bunglon, dan ini kuda laut. Nah, perkembangbiakan yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama membelah diri atau fragmentasi, yaitu hewan yang bersel tunggal berkembang biak dengan cara membelah diri dan tidak dengan cara kawin. Contohnya yaitu ameba. Nah, kita dapat melihat contoh gambar ameba itu seperti berikut. Yang kedua yaitu tunas. Berkembang biak dengan cara pembentukan tunas antara lain terjadi pada hidria. Hidria merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Hidria hidup pada air tawar. Pada tubuh hidria dewasa akan muncul tonjolan. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar, kemudian akan terbentuk mulut dan lemak atau tentakel. Berikut dapat kita lihat contoh dari tunas. Contoh gambar dari tunas. Nah, yang terakhir yaitu fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan yang akan dilakukan oleh kelompok hewan tingkat rendah dengan memotong bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan individu baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing planaria. Nah, contoh gambar cacing planaria itu yaitu sebagai gambar berikut. Nah, baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai perkembangbiakan pada hewan. Apakah anak-anak semuanya sudah memahami materi kita hari ini? Jika semuanya sudah memahami materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Nah, di layar ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu sebutkan 5 hewan yang hidup di lingkungan kalian. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri hewan tersebut. Yang ketiga, kelompokkan kelima hewan tersebut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Baiklah anak-anak sekalian, sekian dari materi kita hari ini. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian terima dan dapat dimengerti, dan